Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bu Ning, Pak Agus. Selamat siang, Pak Siang, Pak Yaya. Elia. Nggih. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat nggih? Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat, luar Alhamdulillah. biasa. Nggih, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Bu Ning, Pak Agus sudah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini berkenan untuk melaksanakan kegiatan coaching, di mana pada kegiatan kali ini nanti coachnya Bu Ning ya, coachnya Bu Ning, kemudian coachnya Pak Agus untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agus. Kemudian nanti saya sendiri yang akan bertugas sebagai supervisor pada kesempatan kali ini. Bagaimana Bu Ning dan Pak Agus, sudah siap untuk proses coaching ya? Insya Allah siap, Pak Siap, Yaya. Pak. Sudah siap. Oke, terima kasih. Tapi sebelum memulai, saya ada beberapa pertanyaan dengan Bu Ning sebagai coach ini. Oke, Bu Ning, ini Nggih, Pak. sebelum proses coaching saya bertanya dulu dengan Bu Ning ya. Barangkali ada hal nggak yang mengganggu kegiatan kita pada hari ini di sekitar Bu Ning barangkali? Nggih, Pak Yaya, insya Allah tidak, karena ini sudah saya persiapkan. Jadi saya sudah mengkondisikan suasananya agar tenang dan saya men-silent semua kegiatan di luar coaching ini. Oke, nggih, nggih. Terima kasih Bu Ning atas partisipasinya, atas usahanya. Sudah prepare. Eh, Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bu Ning sudah menyiapkan pertanyaan untuk Coach atau Pak Agus? Sudah, Pak. Sudah ya. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Nggih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, dalam kegiatan coaching pada hari ini, barangkali ada kompetensi yang diharapkan Bu Ning dapat tercapai. Kompetensi apa itu Bu Ning? Baik Pak Yaya, kompetensi yang ingin saya capai pada kegiatan coaching siang ini, yang jelas saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Dalam artian, Iya. selain saya jadi pendengar, saya juga menyimak apa-apa yang disampaikan, termasuk permasalahan yang disampaikan oleh coach hari ini. Jadi itu Pak. Nggih. Eh, Menjadi pendengar aktif ya Bu. Eh, Nggih, Nggih, agar dapat mengerti bagaimana perasaan coach gitu nggih, dapat mendorong. ya. Nggih, nggih. Kemudian eh, kompetensi mana yang nanti itu secara aktif dan spesifik akan digali dalam observasi kita pada hari ini, Bu Ning? Oke, begini Pak Yahya, pastinya ketika saya bisa menjadi pendengar aktif dan memahami permasalahan yang disampaikan Koji, jadi Ya. kompetensi spesifik yang saya ingin gali yaitu tentang rencana aksi kira-kira yang akan dilakukan oleh Koji di sini Pak Agus. Nanti rencana aksi ini untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan di awal nanti Iya. bagaimana saya akan menyimak dan memahaminya secara detail. Oke, nggih, nggih Bu Ning. Kemudian yang terakhir Bu Ning, apa indikator atau pengembangan yang Bu Ning harapkan dari diskusi kita pada hari ini, Bu Ning? Oke, tentunya setelah rencana aksi tadi dilakukan, indikator yang pasti, saya berharap Koji bisa menemukan solusi, bisa menemukan titik jalan keluar ya, Iya. bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dia hadapi, dan nanti dia bisa mengembangkan dari jalan keluar tadi, menemukan solusi-solusi yang tepat, dan bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu Pak Yahya. Oke, oke. Luar biasa sekali Bu Ning harapannya. Terima kasih Bu Ning. Baik, sebelumnya eh, sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, saya mohon izin kepada Bu Ning dan Pak Agus untuk melakukan perekaman kegiatan kita pada hari ini sebagai dokumentasi, sebagai dokumentasi pribadi, dan nanti akan saya share yang itu nanti hanya akan bisa dilihat oleh pengajar praktik dan fasilitator saya. Dan ini tidak untuk umum nggih. Jadi sifatnya sebagai dokumen pribadi. Kalau diizinkan ya nanti saya melakukan perekaman. Apakah diizinkan Bu Ning dan Pak Agus?
Pastinya Boleh, diizinkan Pak. Pak Yaya, monggo. Oke, terima kasih Bu Ning dan Pak Agus. Kerjasama Ya, yang luar biasa sekali. Baik, Bu Ning dan Pak Agus, habis ini monggo dilakukan proses coachingnya. Saya akan mengamati, melihat dari sini. Nanti setelah proses coaching, kita melakukan observasi lagi dengan Bu Ning selaku coach. Barangkali nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Baik, monggo saya persilahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Ning dan Pak Agus. Terima kasih. terima kasih Pak Yaya. Saya lanjut ya. Selamat siang Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Ning. Alhamdulillah hari ini sehat, Bu, meskipun ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya maupun di diri saya. Gimana, Bu Ning, hari ini kabarnya? Saya kabarnya sehat Pak juga, tetap semangat dengan berbagai hal kegiatan yang akhir-akhir ini menyita waktu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Agus tadi, katanya ada yang mengganjal ya Pak. Kira-kira saya ini kepo juga. Apa nih yang mengganjal dari Pak Agus ini Pak? Kira-kira yang ingin disampaikan. Enggak, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu ya, karena menyita waktu dari kesibukan Ibu Ning untuk hari ini. Oke, tidak apa-apa Pak Hari, Agus. hari ini saya ingin menyampaikan apa yang mengganjal di dalam diri saya maupun pikiran saya itu, Bu ya. Itu ada satu murid saya, Bu. Itu murid pindahan, itu sering datang terlambat. Sering datang terlambat sehingga ketinggalan pembelajaran, Bu. Padahal sudah sering saya tegur, saya ingatkan seperti itu, tapi tetap sering terlambat gitu, Bu. Jadi saya merasa gimana ya, menjadi beban pikiran saya, gimana ya anak ini kok terus-terusan terlambat, padahal sudah ditegur gitu, Bu. Oke, jadi boleh tahu Pak, ini siswa Pak Agus ini yang terlambat ini anak baru berarti nggih Pak, pindahan dari? Iya, Bu, pindahan dari Blitar. Ya, Terus namanya Pak? Nggih. namanya itu Andre, Bu. Oh, Kebetulan gitu. si Andre ini kan di sini ikut sama kakek neneknya. Jadi Mhm. pindahan karena ayah dan ibunya itu kerja di Blitar, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi di rumah itu sendiri sama kakek dan neneknya gitu, Bu. Jadi posisinya tinggal bersama kakek nenek, orang tuanya dari Blitar gitu ya Pak ya, ada di Blitar posisinya. Enggak, Bu. Oh ya, kalau mengingat dan mengamati hal seperti ini Pak Agus, kira-kira Pak Agus ini melihat seperti itu, langkahnya Pak Agus bagaimana untuk menyikapi si Andre ini Pak Agus? Ya awalnya itu kan dalam waktu seminggu pasti 4 hari sampai 5 hari itu selalu terlambat, jam 7 masuk, jam 8 baru datang, kan otomatis ketinggalan pembelajaran kan, Bu. Iya. Di tempat saya tegur, hampir setiap hari saya tegur, kok kamu terlambat ini kenapa? Besok jangan sampai terlambat ya, tapi tetap saja, Bu. Terus dari level 1 sampai 10 ini kira-kira permasalahannya Pak Agus ini di level berapa ini ya? Jadi kalau menurut saya dari level 1 sampai 10 ini si Andre ini masih dalam level 5 dalam hal kedisiplinan waktu, Bu. Iya, Seperti di itu. level 5. Terus kemudian kalau di level 5, kira-kira dalam coaching kita hari ini yang diinginkan Pak Agus nanti bisa mencapai level berapa ini untuk skalanya nanti, Pak? Jadi kalau menurut yang saya inginkan, saya harapkan itu ya di level 10, Bu. Jadi setiap hari datang tepat waktu karena kan biar tidak ketinggalan pembelajaran lagi. Gitu, Mm-mm. Bu. Di level 10 nggih harapannya nggih. Harapannya. Nggih. Nah, kira-kira untuk mencapai harapan level 10 nih Pak Agus, hal-hal apa yang perlu dilakukan Pak Agus sebagai gurunya nanti? Pertama kan sudah saya tegur tetap saja, tapi saya punya pemikiran, Bu, apakah si Andre ini perlu saya terapkan segitiga restitusi untuk agar si Andre ini dapat sadar dari dirinya sendiri gitu, Bu. Jadi bisa datang tepat waktu, terus setelah itu mungkin saya akan melakukan kunjungan ke kakek neneknya yang saat ini tinggal bersama Andre. Gimana sih kebiasaan anak ini? Apakah
tidurnya terlalu malam. Kalau di sekolah sih kalau saya tanya jam 8 sudah tidur Bu, tapi kan kita nggak tahu di rumah seperti apa, seperti itu Bu. Oke. Berarti rencana Pak Agus nanti akan menanyakan kepada Agus permasalahannya apa yang membuat dia terlambat gitu ya. Iya Bu. Pada Andre tadi ya. Ye. Kemudian kira-kira untuk melakukan hal tersebut, Pak Agus ini memerlukan waktu berapa lama? Kemungkinan untuk melakukan hal tersebut Bu, ya. Yang pertama saya akan menerapkan yaitu segitiga restitusi, mungkin dalam waktu 1 pertemuan sudah cukup. Berikutnya mungkin besoknya itu saya akan langsung melakukan kunjungan ke kakek neneknya untuk tahu aktivitas sehari-harinya di rumah gitu Bu. Jadi 2 hari lah. Ya, nanti dalam waktu 2 hari akan segera melakukan hal yang telah dibicarakan tadi Pak. Baik, berarti ini masuk ke rencana aksi Pak Agus. Kapan kira-kira tadi mulai akan dilaksanakan? Mungkin setelah kegiatan perkemahan di sekolah Bu. Mungkin sekitar tanggal hari berapa itu pastinya Pak? Tanggal 8 Bu. Tanggal 8 mungkin saya akan memanggil si Andre untuk tatap muka bersama saya sendiri, yaitu untuk penerapan segitiga restitusi, dan tanggal 9-nya saya akan melakukan kunjungan ke rumahnya ditemani dengan salah satu guru di sekolah saya Bu yang lebih senior. Oke. Jadi bersama rekan guru yang senior ya Pak. Oke. Nah, jadi kira-kira pengaturannya tadi setelah bertanya sekedar melakukan segitiga restitusi, Pak Agus akan home visit ke rumah si Andre tadi bersama guru senior seperti itu. Jadi gini Pak, dalam pelaksanaannya tentunya hal-hal tersebut pasti ada hambatan dan kendala. Apabila Pak Agus menemui kendala atau hambatan, sekiranya yang ditemui nanti bagaimana cara mencari atau mengatasi hambatan atau kendala tadi Pak? Nah, untuk mengatasi kendala tadi Bu, misalkan saya saya kan sudah membawa rekan yang senior, mungkin dengan pengalaman beliau dari rekan saya itu dapat mengatasi kendala itu Bu. Ya, boleh tahu Pak, nanti rekan seniornya ini kira-kira diajak ke rumahnya Andre ini sudah diberitahukan terlebih dahulu dan bersedia nggak? Masih belum Bu, karena kan saya menemukan ide itu masih melakukan coaching bersama Ibu Ning hari ini Bu. Iya, jadi siang ini ya. Iya, jadi baru menemukan ini idenya seperti itu Bu. Berarti jadi kan rencananya ya ntar habis melakukan coaching saya akan menghubungi minta tolong dengan rekan guru yang senior dan akan melakukan aksinya itu tanggal 8 sama 9 itu Bu. Iya, misal ini Pak Agus kan tadi belum dihubungi. Nah, ini termasuk dalam kendala atau hambatan tadi. Semisal kalau misalnya guru senior ini tidak bersedia, Pak Agus punya solusi bagaimana Pak? Mungkin mengajak guru lainnya Bu, seperti itu. Tetap saya butuh teman untuk didampingi untuk menuju ke wali murid tadi ya, ke kakek neneknya si Andre itu. Apa kira-kira jarak tempuhnya jauh ya Pak? Ya kira-kira sekitar 15 menit Bu, kan jalan kaki kan si Andre. Tidak terlalu jauh. Di daerah perdesaan Bu kan tidak diantar sama motor, soalnya kakek neneknya kan ya sudah lumayan berumur gitu. Oke. Baik Pak Gus, itu tadi tentang apabila menemui kendala dan kira-kira solusi apa yang harus dilakukan Pak Agus. Nah, sekarang saya tanya ini Pak, dari rencana aksi Pak Agus tadi, kira-kira apa dan siapa pihak-pihak terkait yang bisa membantu rencana aksi Pak Agus tersebut? Yang pertama, jelas si Andre sendiri Bu ya. Iya. Yang kedua, yaitu kakek neneknya atau yang bersama setiap hari di rumah bersama Andre. Dan yang ketiga, yaitu rekan saya yang mendampingi apabila saya mengalami kebuntuan dalam penyelesaian, mungkin rekan saya dapat membantu untuk menyelesaikan. Seperti itu Bu. Iya, ada beberapa pihak yang dilibatkan dan terkait ya Pak ya.
Nggih. Oke. Jadi gini Pak, kemungkinan dalam waktu dekat segera dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yang telah Pak Agus sebutkan tadi. Baik Pak Agus, rencana aksinya luar biasa sekali. Nah, sekarang ini dari pertanyaan yang telah diurai dari atas dan bawah tadi, saya melihat dan mengamati, saya ingin mengambil kesimpulan Pak, bagaimana nanti rencana tindak lanjut Pak Agus selanjutnya untuk permasalahan dari si Andri yang sering terlambat sekolah dikarenakan dia tidak ditunggu oleh orang tuanya dan tinggal bersama kakek neneknya. Iya Bu, jadi untuk tindak lanjutnya jika si Andre bisa disiplin waktu, saya tetap akan mengawasi terus tentang kedisiplinannya. Mungkin bila ada mungkin dalam waktu 2 minggu mulai mengendur lagi kedisiplinannya, mungkin saya akan ingatkan lagi dan saya yakin lah pasti Andre akan terus disiplinnya bisa bisa meningkat seperti itu Bu. Berarti optimis ya Pak Agus ya? Oke, saya yakin Ya, menemukan hari ini setelah coaching hari ini itu saya menjadi yakin gitu Bu. ya betul Pak. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir positif dan optimis dulu. Nah, nih Pak Agus ya. Oke. Ya, luar biasa sekali Pak Agus. Hari ini Pak Agus sudah bisa mengidentifikasi dan memberikan penyampaian rencana aksi. Saya juga sudah mengamati, Pak Agus sudah menemukan solusi atas permasalahan yang telah Bapak sampaikan sendiri. Semoga sesi coaching siang ini bersama saya kurang lebihnya 15 menit tadi memberikan manfaat dan Pak Agus bisa menemukan solusi yang sesuai yang diharapkan. Amin. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya buat saya untuk untuk melakukan kegiatan coaching ini Bu. Terima kasih sekali Bu. Oke, sama-sama Pak Agus, sukses terus, tetap semangat Pak Agus ya. Demikian Oke. kita tutup. Semoga nanti setelah selesai melakukan tindak lanjut Bapak bisa mengevaluasi dan memberikan semangat terus kepada Andri agar lebih disiplin. Sekian. Oke Bu, terima kasih. Oke. Saya terima kasih Bu matur suwun. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah sudah selesai coachingnya Bapak Ibu, luar biasa sekali panjenengan berdua. Kuning juga luar biasa, Pak Agus juga sama-sama menyampaikan apa yang menjadi masalah. Kemudian Bu Ning membantu Pak Agus untuk mencarikan solusi, luar biasa sekali. Apresiasi untuk panjenengan berdua. Baik Bu Ning, setelah kita melaksanakan kegiatan coaching kita pada hari ini, sebagai supervisor saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, saya tanyakan kepada Bu Ning. Nggak banyak, hanya beberapa saja karena waktunya juga kita tidak terlalu banyak. Yang pertama Bu Ning, pada saat melakukan proses coaching tadi, apa yang Ibu lakukan supaya bisa tetap fokus dengan permasalahan yang dihadapi oleh Coach atau Pak Agus tadi, Bu? Iya Pak Yahya, Alhamdulillah ini juga seru dan tidak terasa mengalir sendiri dan Pak Agus tadi juga sudah menemukan, saya hanya memantau dan membimbingnya menuju ke jalan solusinya sendiri. Kalau saya dalam menyikapi bagaimana agar bisa fokus dalam menyikapi pertanyaan dan permasalahan tadi, saya mencurahkan seluruh perhatian saya Pak dan saya menyimak dengan benar, saya memperhatikan dan saya tidak melepas perhatian saya kepada hal-hal yang diceritakan Pak Agus dari awal sampai akhir, dari pernyataan dan dari permasalahan-permasalahan yang diceritakan Pak Agus itu tadi. Saya juga menemukan bahwa sebenarnya Pak Agus ini sudah tahu solusinya, tinggal kita mengarahkan saja seperti itu Pak Yahya, dan saya tidak sedikit pun melepas perhatian saya dari permasalahan ini dan men-silence semua hal-hal yang bisa mendistract dan mengganggu saya untuk coaching hari ini. Oke, luar biasa sekali Bu Ning, sudah mempersiapkan diri supaya bisa tetap fokus. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Ning, kadangkala kalau kita dalam proses coaching itu kan seringkali atau kadangkala kita itu melakukan pelabelan terhadap coaching ya. Nah ini supaya kita tidak melakukan pelabelan,
bagaimana yang diusahakan oleh Bu Ning supaya nanti ini proses coaching ini berjalan dengan apa namanya, dengan objektif sesuai dengan masalahnya, jadi kita tidak melabeli gitu ya, melabeli tanda kutip untuk coachingnya. Bagaimana Bu Ning? Oke. Iya Pak Yahya, jadi begini Pak Yahya, dari awal tadi sudah sampaikan bahwa kompetensinya saya jadi ingin pendengar aktif. Otomatis di sini dalam hal menyimak dan memahami yang disampaikan Pak Agus tadi, saya benar-benar mendengar. Tetapi dalam artian ketika Pak Agus sudah menyampaikan hal itu di luar konteksnya yang tidak sesuai dengan permasalahannya, saya segera memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya agar tidak jadi berasumsi yang di luar permasalahan. Jadi intinya saya segera memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya agar Pak Agus kembali fokus kepada permasalahan yang di awal disampaikan. Gitu Pak Yahya. Luar biasa sekali Bu Ning. Berarti tadi Bu Ning di awal kan menyampaikan bahwa ingin menerapkan mengembangkan potensi mendengarkan aktif. Apakah sudah menerapkan rasa Bu Ning, tanda kutip? Rasa, RASA ya Pak. RASA, iya. Iya, saya mencurahkan rasa Pak ini. Rasa dalam artian sebagai coaching ya Pak ya. Iya. Jadi di sini saya benar-benar totalitas bahwa saya itu sebagai coach yang bisa memahami dan memberikan jalan keluar dengan menggali potensinya. Jadi saya rasa di sini saya dalam artian benar-benar memberikan ini ya perhatian sepenuhnya kepada Pak Agus, dan rasa itu saya tuangkan dalam memahami dan mencoba memposisikan diri saya sebagai Pak Agus yang mempunyai permasalahan bahwa muridnya itu sering terlambat. Begitu Pak. Sangat luar biasa. Sampai merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Agus ya Bu. Luar biasa sekali. Kemudian Bu Ning, terkait dengan ini, bagaimana Bu Ning mengkonstruksi pertanyaan terbuka yang kemudian nanti disampaikan kepada Pak Agus dalam menanggapi permasalahan ini Bu Ning? Oke. Intinya begini Pak, ketika saya mengkonstruksi pertanyaan-pertanyaan Pak Agus ini yang terkait dengan permasalahan Andre, saya kembalikan lagi, apakah Pak Agus sudah mempunyai rencana aksi yang akan dilakukan? Nah, di sini termasuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan pemantik kepada Pak Agus agar bisa menggali potensi dirinya sendiri. Sebenarnya Pak Agus tuh sudah paham, sudah tahu, oh ini masalahnya, ini solusinya, mungkin hanya perlu penekanan dan perlu ini ya, ada yang bisa membimbing dan mendengarkan dan juga menekankan bahwa hal-hal itu sudah benar dan harus dilakukan segera, seperti itu Pak Yaya. Siap. Butuh stimulasi ya Bu, Pak Agus. Nggih, umpan balik juga. Sekali. Kemudian Bu, terkait dengan keberhasilan proses coaching pada hari ini, indikatornya apa Bu, keberhasilan kegiatan kita pada hari ini? Iya, indikator keberhasilan ya Pak. Jadi akan terlihat menjadi berhasil dan dikatakan mencapai skala 10 yang ingin dicapai Pak Agus tadi jika rencana aksi Pak Agus yang dituangkan tadi benar-benar sudah dilakukan dan bukan hanya sekedar wacana gitu Pak. Itu yang saya kira merupakan titik poin sebagai indikator keberhasilan. Dan tadi ada 2 poin. Yang pertama segitiga restitusi, kemudian yang kedua home visit bersama guru senior. Itu adalah indikator keberhasilan yang saya dengarkan dan saya pahami. Begitu. Luar biasa sekali Bu Ning. Jadi indikator keberhasilannya terkait dengan perencanaan apa yang sudah direncanakan tadi Bu. Luar biasa. Kemudian Bu Ning, tadi Bu Ning menyampaikan terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, selain kompetensi itu Bu Ning, barangkali ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan Bu Ning pada kegiatan kita pada hari ini? Tentunya gini Pak, ketika kompetensi pendengar aktif itu sudah saya capai, saya ingin mempunyai ini kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tuh bisa bermakna dan berbobot. Jadi apa yang saya tanyakan itu bisa langsung ditangkap dan dipahami oleh Pak Agus, di mana pertanyaan saya tadi bisa menggiring dan memunculkan potensi yang ada dalam diri Pak Agus dan menemukan solusi atas permasalahan si Andre yang terlambat sekolah tadi.
Jadi pertanyaannya itu tidak melebar kemana-mana. Pertanyaan saya juga eh, tidak ada yang maksudnya tidak memberikan solusi, tapi mempunyai nilai titik temu dan bobot yang memberikan solusi Pak Agus jalan keluar yang diinginkan gitu Pak Yaya. Iya, luar biasa sekali Bu Ning. Ada dua kompetensi yang Iya, dikembangkan pada hari ini. Luar biasa iya, sekali. Oke, Bu Ning, terima kasih. Mungkin itu sedikit pertanyaan. Ada hal yang kita bahas bersama. Sebagai itu ini tugas saya sebagai supervisor untuk menyamakan persepsi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ning. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bu Ning yang sudah bersedia menjadi coach pada kegiatan coaching pada hari ini, dan Pak Agus terima kasih banyak sudah bersedia menjadi coach menyampaikan permasalahan yang ada di sekolahnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian kegiatan kita proses coaching pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu kesibukan Bapak Ibu semua, dan mohon maaf sama-sama Kak apabila Yaya. dalam kita Nggih. melaksanakan kegiatan kita pada hari ini banyak kesalahan dari saya pribadi khususnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas bantuannya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sukses, saya tetap semangat. Terima kasih.